menanamkan ikhlas itu memang tidak mudah. Apa? Kadang untuk perjuangan. Biasanya kadang orang itu awalnya bisa ikhlas, tapi nanti kadang-kadang ketika perjalanan untuk pernah diungkapkan oleh Imam Hasan Al-Basri yang mengatakan, kalau aku ada niat untuk melakukan kebaikan, tiba-tiba di tengah perjalanan berubah niatnya, dia tidak melanjutkannya. Nanti kalau saya sekarang oke, mudah-mudahan dia bisa memuji saya, menyanjung saya, ya. Karena sahabat bawa oleh-oleh, atau mungkin saya bawa amplop, atau saya dengan melakukan niat yang baik, mudah-mudahan dia akan kenal bagi saya. Itu sudah masuk setan itu. Niatnya dia ikhlas, tapi di tengah perjalanan digodai setan. Hasan Al-Basri ketika merasakan seperti itu di tengah perjalanan, maka dia mengundurkan niatnya. Apa? Artinya dia tidak akan jadi pelanggan. Kenapa? Itu adalah godaan setan. Sampai betul-betul dia ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Para jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita akan melanjutkan kajian kita apa yang sudah menjadi pembahasan kita terkait dengan orang-orang yang rugi hidupnya, orang-orang yang celaka dan mendapatkan kehinaan, kebinasaan nanti pada hari kiamat. Siapa mereka? Hal ini diterangkan ayat yang berikutnya dan surat yang berikutnya. Kalau kita membuka di dalam Al-Quran, di antara orang-orang yang khasirun, husnun, orang-orang yang rugi, orang-orang yang celaka hidupnya adalah mereka yang tergoda bujuk rayu syaitan. Mereka yang mengikuti langkah-langkah syaitan. Maka para jamaah Ibu yang dimuliakan Allah Ta'ala, ketika Allah Ta'ala memerintahkan iblis laknatullah alaihi sujud kepada Adam, maka iblis enggan, iblis berpaling, iblis menolak untuk sujud kepada Adam. Maka dengan itu Allah Ta'ala langsung memberikan vonis, stempel kepada iblis bahwa iblis adalah sebagai calon penghuni neraka. Dan siapapun mereka yang mengikuti iblis, langkah-langkahnya dan tujuan-tujuan hidupnya, ketika manusia tidak mau mentaati Allah dan tidak mengikuti syariatnya, perintah dan larangannya, maka secara tidak langsung dia akan masuk dalam perangkap iblis, maka akan mudah digoda oleh syaitan yang terkutuk. Para jamaah Bapak Ibu, hal ini diabadikan di dalam Al-Quran. Ada 4 langkah strategi syaitan bagaimana menjerumuskan manusia, membuat perangkap agar manusia masuk dalam jebakan-jebakan syaitan. Di dalam surat An-Nisa, surat yang keempat, ayat yang 119, Allah Ta'ala menjelaskan di dalam kalimatnya yang mulia bahwa di dalam ayat ini menegaskan dengan kalimat yang diungkapkan oleh setan itu sendiri, yang diabadikan oleh Allah Ta'ala di dalam firman yang mulia, surat An-Nisa 119, surat yang keempat. Apa kata Allah? Wala udillannahum. Apa kata setan terkutuk? Saya akan benar-benar, aku akan benar-benar menyesatkan mereka. Perhatikan, itu yang pertama. Wala udillannahum. Ya, ini perkataan setan. Perkataan setan yang diabadikan oleh Allah Ta'ala di dalam firman ini. Kemudian yang kedua, kata setan apa? Wala manniyannahum. Ya. Dan aku akan membangkitkan angan-angan yang kosong. Aku akan menimbulkan, mewujudkan, membangkitkan, menumbuhkan di dalam diri mereka, yaitu angan-angan kosong. Itu yang kedua. Yang ketiga, wala amrannahum walibatikunna adanal an'am. Ya. Dan aku akan menyuruh mereka agar mereka memotong telinga-telinga binatang ternak. Ya. Itu yang ketiga, kata setan. Yang keempat, kata setan, wala amrannahum
falyughayyirunna khalqallahi ta'ala. Ya, di sini dijelaskan falyughayyirunna khalqallah. Dan aku akan memerintahkan mereka agar mereka merubah, mengganti ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini 4, perhatikan. Tujuannya adalah menyesatkan. Yang kedua, membangkitkan, menumbuhkan angan-angan kosong. Yang ketiga, menyuruh memerintahkan manusia agar mereka melakukan perbuatan yang menyesatkan, yang buruk dengan memotong telinga-telinga binatang ternak. Kita jabarkan binatang sendiri. Dan yang keempat, setan memerintahkan, menyuruh manusia untuk berubah, mengganti ciptaan Allah Subhanahu wa taala. 4 ya. Maka Allah menutup dengan kalimat wa may yattakhidhish syaitana waliyyan min dunillah. Siapapun orang yang dia berani menjadikan setan sebagai pelindungnya selain Allah, sebagai pengikutnya, sebagai tuannya, sebagai pemimpinnya, sebagai kiblatnya, sebagai teman dekatnya. Wali itu maknanya luas, ya. Bisa sahabat teman, bisa sahabat dekat, ya. Bisa juga pemimpin, bisa menjadi juga pelindung, bisa menjadi juga imamnya dia. Nah, itu namanya wali. Maka kata Allah, orang yang menjadikan setan sebagai walinya, maka faqad khasira khusranan mubinan. Sungguh dia telah mendapatkan kerugian dan kerugian yang sangat nyata. Di sini ada kata-kata apa? Khasira, khusran. Ya. Jadi para jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Taala, maka di sini Allah menyatakan siapapun orang yang mengikuti 4 godaan setan, perangkapnya setan yang dijelaskan oleh Allah Ta'ala di sini, maka sungguh dia telah menjadikan setan sebagai apa? Wali, sebagai pemimpin, sebagai sahabat dekat, sebagai pelindung, sebagai imam bagi dirinya. Maka orang yang seperti ini, para jamaah Bapak Ibu, hidupnya akan rugi, celaka, binasa, dan dia akan masuk neraka. Para jamaah Bapak Ibu, hadani wa hadakumullah ta'ala, kita akan menjelaskan tentang maksud di dalam ayat ini. Apa yang dimaksud tentang perangkap-perangkap setan tersebut? Penyesatan, kemudian juga membangkitkan angan-angan kosong, memerintahkan mereka untuk memotong telinga-telinga binatang ternak, memerintahkan mereka untuk merubah, mengganti ciptaan Allah. Ya. Kita ambil dari berbagai tafsir para ahli tafsir, baik Ibnu Katsir, Imam At-Tabari, dan juga tafsir yang kontemporer sebagaimana Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di dan yang lainnya. Ini menyimpulkan keterangan yang disampaikan oleh para ulama tafsir menyatakan setan itu bersumpah kepada Allah. Dia bersumpah kepada Allah ketika iblis bahbuyutnya, pendahulunya divonis sebagai ahlun nar, penduduk neraka, dan akan mendiami binari jahanam, di neraka jahanam, maka iblis tidak akan pernah rela dia akan masuk neraka sendirian. Maka dia akan senantiasa mengajak siapa? Para pengikutnya. Maka dari sini para pengikut-pengikutnya itulah yang dinamakan setan. Ya. Apa? Setan. Itu para pengikut-pengikut iblis. Maka setan pun baik itu dari golongan jin ataupun manusia, setan itu sifatnya. Jadi bukan jenis. Kalau jenisnya dari golongan jin dan manusia. Jadi kalau ada manusia yang dia kufur kepada Allah, tidak taat kepada Allah, setan. Jin kalau dia tidak beriman kepada Allah, kufur kepada Allah, setan.
Jadi para jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Ta'ala, kita akan menjelaskan bahwa yang pertama, setan akan menyesatkan manusia itu dari jalan yang lurus. Itu jelas. Jadi kata-kata walau dillannahu, aku akan menyesatkan mereka, maksudnya apa? Walau dillannahu an siratil mustaqim, saya akan sesatkan mereka dari jalan yang lurus. Walau dillannahu anil ilmi, dan saya akan sesatkan mereka dari cahaya ilmu, dari petunjuk Allah, ilmu, yaitu apa? Al-Quran dan Sunnah. Jadi para jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Ta'ala, kalau kita perhatikan, iblis atau setan tidak akan pernah rela kalau ada manusia ini mendapatkan cahaya ilmu atau petunjuk Allah, itu tidak akan rela. Jadi ketika ada orang yang baru mendapatkan hidayah, kemudian dia hijrah, bagaimana dia berubah hidupnya yang dulunya buruk menjadi baik, yang dulunya tidak mengerti jadi mengerti, yang dulunya tersesat menjadi supaya dia bisa meniti jalan yang lurus. Ini setan tidak akan pernah ridho dengan manusia yang seperti ini. Kalau dia terus-menerus mendapatkan apa? Bimbingan Allah, cahaya, petunjuk. Maka setan berusaha untuk sekuat tenaga mereka untuk menghalang-halangi dari mendapatkan ilmu. Ini yang pertama. Ini talbis iblis. Perangkapnya iblis adalah menghalangi manusia untuk mendapatkan cahaya ilmu. Kenapa? Karena kalau orang mendapatkan ilmu, maka hidupnya akan terarah dan terbimbing, dan dia akan tahu tujuan hidupnya. Itu kalau orang mendapatkan ilmu, pasti dia akan bisa mengenal Allah dan tahu tujuan dia untuk masuk surga. Itu kalau orang mendapatkan ilmu. Tapi kalau orang tidak mendapatkan ilmu, maka dia akan hidupnya terseok-seok dan tersesat. Sehingga apa? Menyatakan dirinya bahwa hidup itu hanya urusan perut. Hidup itu hanya tujuannya, orientasi adalah dunia. Ya, jelas para jamaah itu. Maka kita perhatikan apa yang telah disampaikan oleh Ibnu Jauzi di dalam kitab Talbis Iblis, ya. Yang beliau pernah menyatakan, "I'lam anna awwala talbis iblis 'ala nasi saddahu 'anil ilmi li'anna al-ilma nurun fa idza atba'a masabi'ahum khatibahum fi dulam kaifa sya'a." Ibnu Jauzi telah memberikan penjelasan secara bagus dalam ungkapannya. Ketahuilah wahai manusia, anna awwala talbis iblis, bahwa perangkap iblis yang pertama kali yang dilancarkan kepada manusia adalah saddahu 'anil ilmi. Bagaimana iblis itu menghalang-halangi manusia dari menuntut ilmu. Jadi kalau ada orang yang malas belajar, menuntut ilmu, itu secara tidak langsung masuk dalam perangkapnya iblis. Ya, kenapa? Li'annal ilma nurun. Ketahuilah bahwasanya ilmu itu adalah cahaya yang Allah berikan, yang dimasukkan ke dalam hati-hati manusia. Jadi kalau orang itu mendapatkan ilmu, secara tidak langsung dia ada cahaya dalam hatinya, ada penerang yang bisa menerangi hidupnya. Kenapa? Orang itu kalau punya ilmu, hidupnya terbimbing. Contoh, orang sakit saja kalau punya ilmu, dia sabar nggak? Pasti sabar. Yang kedua, dia berdoa nggak? Berdoa. Yang ketiga, di samping dia sabar, selalu berdoa kepada Allah, dan dia yakin bahwa segala ujian penyakit yang dia derita itu bisa menghapus segala dosa-dosanya. Itu kalau dia punya ilmu.
Tapi kalau dia tidak punya ilmu, apa yang terjadi? Dia akan merintih-rintih dan dia akan senantiasa berkata-kata yang tidak baik muncul dalam ucapannya. Dan dia tidak akan pernah mengenal Allah. Bahkan bisa jadi dia akan berprasangka yang buruk kepada Allah. Dikasih penyakit, dikasih ujian. Tapi ternyata apa? Ujian penyakit yang dia derita ini menjadikan dia semakin tambah apa? Kufur kepada Allah. Tidak ingat kepada Allah, tidak mau berdoa kepada Allah, minta ampun bertobat kepada Allah, tidak mau sabar. Akhirnya dia apa? Meninggalkan ibadah, meninggalkan Allah. Banyak sering terjadi. Kenapa tidak punya ilmu? Contoh saja ketika orang itu bekerja, kalau dia punya ilmu, pasti pekerjaan dia selaras dengan syariat. Cari yang halal, keluar rumah dia berdoa. Dia menjaga adab-adabnya ketika bekerja, menjauhi hal-hal yang itu mendatangkan maksiat dosa. Nah, ini kalau punya ilmu. Kalau orang tidak punya ilmu, apa yang terjadi? Dia bekerja, yang penting bisa makan, entah itu halal atau haram, tidak peduli. Ya. Yang kedua, hasil daripada bekerja kalau nggak punya ilmu bisa digunakan untuk apa? Perbuatan maksiat dosa, untuk minum-minum, judi, sabung ayam. Dan juga dosa-dosa yang lain atau transaksi riba dan yang lain. Paling minimal lah merokok ya. Kalau hasil dari pekerjaan dia. Untuk hal-hal yang haram. Begitu juga orang ketika tidur. Kalau dia tidak punya ilmu, apa yang terjadi? Ya asal tidur aja dia. Tidur tidak bermutu, tidur dia tidak mau berdoa kepada Allah. Mungkin juga tidurnya tidak benar. Bagaimana tidak benar? Kita lihat tidur yang tidak benar bagaimana? Kalau tidur tengkurap. Tidurnya orang-orang yang dimurkai oleh Allah. Tidurnya orang-orang yang karena tidak punya ilmu. Kalau orang punya ilmu, dia akan menjaga masalah sepele terkait dengan sunnah-sunnah Nabi. Adab-adab ini dijaga karena punya ilmu. Agar apa? Hidupnya terarah, terbimbing sehingga diberkahi sama Allah. Setiap aktivitas itu dia bagaimana bisa mendapatkan apa? Pahala. Orang kalau punya ilmu seperti itu. Nah, ini yang dibenci iblis dan setan. Kenapa? Jangan sampai manusia kita semuanya mendapatkan ilmu. Bagaimana caranya? Dijauhkan. Malas untuk ngaji, malas untuk belajar, malas untuk dia mempelajari kitab Allah, Quran dan Sunnah. Ya, ini perangkap yang dilakukan iblis pertama kali. Bahkan ketika orang tidak punya ilmu, ini yang lebih berbahaya lagi apa? Ketika mereka beribadah tanpa ilmu, sehingga apa? Bisa menyesatkan. Banyak orang ibadah tanpa ilmu, yang punya landasan ilmu, sehingga mereka ibadah sesuai dengan apa? Akal dan hawa nafsunya. Bahaya kan Bapak Ibu? Banyak orang ibadah mereka gak benar ibadahnya, bahkan melenceng dari syariat, melanggar syariat, keluar dari sunnah-sunnah nabinya yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Karena tidak punya ilmu. Ini perangkapnya iblis setan. Bagaimana menyesatkan manusia dari cahaya ilmu. Sehingga orang ketika tidak punya ilmu pun ini tidak akan bisa istiqomah dalam ibadah. Banyak orang yang hijrah di sana ini, di luar sana. Ketika awalnya dia ini mendapatkan ilmu, tapi karena kurangnya keimanannya, kurang kuat imannya, maka berhenti di jalan. Gak lama dia hijrah, akhirnya apa? Kembali kepada jahiliyah, maksiat kembali, berbuat dosa kembali. Banyak sekali para jamaah ini. Nah, jadi kalau kita perhatikan terkait dengan strategi setan, hati-hati, ini bisa menimpa diri kita. Tidak usah jauh-jauh, perhatikan ini bisa menimpa diri kita. Setan iblis tidak akan pernah ridho kalau kita ini terus-menerus mendapatkan cahaya Allah, ilmunya Allah. Bagaimana caranya? Dipadamkan.
Jadi cahaya Allah tadi dipadamkan dengan apa? Banyak. Bisa dengan dosa-dosa, dengan maksiat, dengan perkara-perkara yang haram, pelanggaran-pelanggaran dan yang lainnya. Makanya dari sinilah kalau kita membuka Al-Quran di dalam surat Al-A'raf, surat yang ke-7 ayat yang ke-16, apa sumpahnya iblis atau syaitan? Qala fa bima aghwaytani laqudanna lahum siratal mustaqim. Jadi ketika iblis berkata kepada Allah Ta'ala, ketika dia divonis menjadi penghuni neraka jahanam, maka iblis tidak terima. Akhirnya dia memohon kepada Allah untuk diberi kesempatan. Apa kesempatannya? Saya akan menyesatkan manusia. Karena engkau wahai Allah memvonis diriku sesat, aku akan menyesatkan mereka. Dan aku akan menghalang-halangi mereka dari jalanmu yang lurus. Ingat ya, ini sumpah setan atau iblis loh ya. Jadi gak terima iblis masuk neraka, itu gak terima sendirian. Berusaha untuk menghalang-halangi mereka. Menghalangi apa? Untuk mendapatkan cahaya ilmu hidayah petunjuk Allah. Jadi kalau ada orang yang hijrah kembali kepada agama Allah, kembali kepada kebenaran, iblis gak terima. Kenapa? Ini harus disesatkan kembali. Bagaimana caranya? Kata Ibnu Jauzi, dengan berbagai cara apapun. Bisa nanti dia kena fitnah dunia, atau dia kena fitnah wanita, atau kena fitnah jabatan, atau fitnah popularitas, atau fitnah-fitnah yang lain atau kedudukan. Yang dulunya dia paham, yang dulunya dia hijrah, akhirnya kena fitnah dunia, ya sudah, kelepek-kelepek. Lupa dengan ibadah karena sibuk dengan urusan dunia. Karena dia sibuk dengan urusan dunia, sibuk dengan hartanya, sibuk dengan kekayaannya. Ada juga mereka yang dilalaikan dengan jabatannya, kedudukannya, sehingga lupa untuk mentaati Allah. Ada juga mereka yang terkena dengan fitnah-fitnah wanita, sehingga akan mereka tinggalkan ibadah karena tergiur dengan wanita. Sudah, tinggalkan imannya, tinggalkan akidahnya. Banyak terjadi kasusnya. Itu perangkap luar biasa iblis, ya, supaya manusia jangan sampai terus di atas jalan yang lurus, yaitu siratal mustaqim. Yang kedua, kalau kita lihat ayatnya di dalam Al-Quran surat Al-Hijr ayat 39, 40, Allah Ta'ala mengatakan, Qala Rabbi bima aghwaytani la uzayyanna lahum fil ardi wala uyannahum ajma'in illa ibadakal mukhlasin. Perhatikan Al-Hijr surat 15 ayat 39-40. Allah Ta'ala mengatakan, ketika iblis atau syaitan bersumpah, Tuhan, karena engkau telah memvonis diriku sesat, oke, tidak ada masalah kalau gitu. Saya akan berusaha menyesatkan mereka dan aku akan menghiasi hidup mereka bahwa kejahatan, keburukan, dosa, apa yang mereka lakukan itu supaya mereka menganggap itu baik. Ya. Jadi kalau orang senang maksiat, Bapak Ibu senang membuat dosa, ini baik. Baik, ya. Kalau kita lihat di luar sana perbuatan zina, LGBT, mabuk, atau apapun dosa-dosa mereka kan, itu anggapan itu baik bagi mereka. Kenapa? Karena itu kesenangan. Jadi kalau orang sudah bersenang-senang dalam perbuatan maksiat, itulah dihiasi sama iblis setan itu perbuatan-perbuatan buruk menjadi baik. Kenapa? Karena nggak punya ilmu. Itu tujuan menyesatkan manusia. Dan mereka semuanya akan tersesat kalau bisa, kecuali cuma satu, mereka yang ikhlas dalam beramal. Jadi kalau orang itu ikhlas beramal itu akan lebih kuat ibadahnya daripada mereka yang ikhlas. Makanya kalau orang itu kembali kepada agama Allah yang hijrah, itu kalau dia ikhlas tujuannya hanya popularitas, terkenal di medsos ya. Hijrah, selfie, hijrah, selfie, hijrah, selfie. Orang seperti itu suatu saat akan digelincirkan sama setan. Kenapa? Karena dia memamerkan hijrahnya. Dia memamerkan ibadahnya dengan niat dan tujuan supaya diperhatikan, dipuji, dihormati, sanjungan dari manusia. Tidak akan bertahan lama.
Kenapa? Karena setan sudah nongkrong di belakangnya. Di orang yang hijrah itu di depannya sudah ada pintu-pintu setan yang siap untuk menerkam mereka. Gak apa-apa mereka hijrah, tapi buat mereka tidak akan bertahan lama dan bosan dengan ibadah. Ada yang seorang artis ya dulu, dia orang yang suka main lawakan ini. Hijrah, seolah ya punya istri yang bercadar. Ternyata apa? Gak lama. Akhirnya kembali kepada HP-nya lagi, hanya goyang-goyang lagi, nyanyi lagi. Padahal hijrah, ya dapat istri yang masya Allah bercadar, yang paham tentang syariat. Akhirnya karena godaan dunia atau dia mungkin tidak sabar dalam menghadapi ujian-ujian dunianya, ekonomi, akhirnya apa? Dia ceraikan istrinya, dia cari duit kembali kepada pekerjaan lamanya dengan dia bernyanyi-nyanyi dan berjoget-joget. Tidak usah kita sebutkan nama dia, mungkin penjenengan sudah tahu siapa dia. Nah, itulah bagaimana strategi setan iblis itu menjauhkan seseorang dari apa? Cahaya ilmu. Makanya kalau orang sudah malas belajar agama, malas untuk menuntut ilmu, ini sudah masuk bagian daripada perangkap setan. Jadi para jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Ta'ala, maka ini juga dijelaskan di dalam surat apa? Yaitu surat Shad, surat yang ke-38 ayat yang 82 dan 83. Allah berfirman, qala fa bi izzatika la yannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Ketika setan iblis bersumpah di hadapan Allah, demi kekuasaanmu dan keperkasaanmu, wahai Allah, aku akan benar-benar menyesatkan mereka semuanya, kecuali mereka yang ikhlas dalam beribadah kepada Allah. Jadi para jamaah ibu, emang menanamkan ikhlas itu memang tidak mudah. Kenapa? Karena untuk perjuangan. Biasanya kadang orang itu awalnya bisa ikhlas, tapi nanti kadang-kadang di tengah perjalanan luntur. Ini pernah diungkapkan oleh Imam Hasan Al-Basri. Beliau mengatakan, kalau aku ada niat untuk melakukan kebaikan, niatnya baik, melakukan kebaikan, tiba-tiba di tengah perjalanan berubah niatnya, dia tidak melanjutkannya. Paham Bapak Ibu? Jadi niatnya dia mau berbuat baik, tiba-tiba di tengah perjalanan tiba-tiba nanti kalau saya silaturahim, mudah-mudahan dia bisa memuji saya, menyanjung saya, ya. Kalau saya buat bawa oleh-oleh, atau mungkin saya bawa amplop, atau saya nanti akan mendoakan dia atau yang lain, mudah-mudahan nanti akan dikenang diri saya. Lain itu sudah masuk setan itu. Niatnya dia ikhlas, tapi di tengah perjalanan digodeli setan. Niatnya apa? Supaya dia datang silaturahim atau mengunjungi saudaranya yang sakit atau yang lain, supaya nanti disanjung, dikenang, dihormati dan dimuliakan nanti. Hasan Al-Basri ketika merasakan seperti itu di tengah perjalanan, maka dia mengundurkan niatnya. Apa? Artinya dia tidak akan jadi berangkat. Kenapa? Itu adalah godaan setan. Sampai betul-betul dia ikhlas. Dan niat tujuannya dia silaturahim atau mengunjungi saudara yang sakit betul-betul karena Allah, tidak ada pamrih dan tidak ada tujuan yang lain. Jelas ya? Iya. Dan kita pending dulu. Kita lanjutkan. Para jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita kembali kepada apa yang diungkapkan oleh Al-Imam Al-Hasan Al-Basri, beliau menyatakan bahwa setiap amal kebaikan, kalau seandainya itu di tengah perjalanan terganggu dengan bisikan-bisikan syaitan, maka beliau mengurungkan niatnya sampai betul-betul hatinya ikhlas, ya, tidak ada tujuan apapun demi kepentingan dunia. Makanya ini hati-hati bagi diri kita semuanya, terutama Bapak Ibu, ikhwan ikhwati yang dimuliakan oleh Ta'ala. Setan tidak akan pernah ridho kalau sampai kita mukhlis, ikhlas dalam kita beribadah kepada Allah Ta'ala. Karena itu adalah bagian daripada kesesatan yang dilancarkan setan kepada kita. Jadi kalau seandainya kita beribadah, ya,
Maka ibadah yang paling penting adalah kita murnikan hanya untuk Allah, kita luruskan niat kita. Maka contoh hal ketika seorang wanita yang dia berhijrah memakai hijab yang syar'i, maka jangan sampai dia pamerkan di media sosial. Ya, dengan dia hijrahnya dengan memakai pakaian-pakaian yang syar'inya yang sudah baik, jangan dia pamerkan di media sosial dengan tujuan harapan agar menjadi pembicaraan bagi teman-temannya, sanjungan, penghormatan. Wah, Uti sudah cantik, wah Uti sudah hijrah, Uti sudah berpakaian ini dan itu. Jangan sekali-kali. Kenapa? Itu termasuk bagian daripada talbis iblis. Tidak terasa, maka akan sia-sia ibadah yang dilakukannya. Sama sebagaimana ikhwan seorang laki-laki ketika dia sudah hijrah, sudah berpenampilan yang berbeda, sudah berjenggot, bercelana cingkrang di atas kedua betisnya, berpakaian yang rapi, berjubah, memakai gamis dan yang lainnya. Kemudian tiba-tiba dia tampil di medsos. Tujuan dalam harapannya supaya nanti dilihat, disanjung, diperhatikan sama teman-temannya, jamaahnya. Jangan. Nanti kalau sampai itu terjadi, apa yang terjadi? Ini masuk dalam talbis iblis. Karena begitu lembutnya iblis masuk dalam hati kita, setan masuk dalam hati kita, sehingga niat yang awal tujuan kita baik itu dirusak, dirubah oleh iblis setan supaya berubah. Niat tadi bukan karena Allah, niat tadi tujuan adalah untuk manusia. Makanya setan tidak mampu untuk menyesatkan orang yang mukhlis. Kenapa? Karena orang yang mukhlis adalah orang yang bisa menjaga hatinya ibadah dari kepentingan-kepentingan dunia atau yang lainnya. Makanya ini diabadikan di dalam Al-Quran. Banyak orang ibadah, iya banyak orang ibadah, tapi yang mukhlis kata iblis itu sedikit sekali. Ya, ini penting sekali ya, nasihat untuk diri saya pribadi, pada antum sekalian. Hati-hati, cerdas dalam menggunakan medsos. Jangan kita terjebak dalam perangkapnya iblis setan di HP kita, di medsos kita. Kalau tidak, hancur sudah ibadah kita. Niat dan tujuan kita yang seharusnya mendapatkan pahala sia-sia. Ya. Makanya dengan kita dakwah seperti ini pun ini harus kita niatkan. Bukan tujuan adalah untuk mendapatkan keuntungan dunia, tapi tujuan untuk memahamkan manusia. Kalau tujuan dakwah kita mendapatkan keuntungan dunia, yang kita dapatkan hanya dunia. Dan ini sudah masuk perangkap iblis. Tapi tujuan dakwah kita upload di media sosial, maka tujuannya supaya manusia mereka mendapatkan pemahaman, ilmu, dan semakin dekat taat kepada Allah, cinta kepada syariat, maka insya Allah itu tujuan yang mulia. Insya Allah akan mendapatkan balasan surganya Allah nanti pada hari kiamat. Semoga kita yang hadir di sini, mudah-mudahan terus kita luruskan niat kita perbaiki niat kita. Makanya Nabi SAW berpesan kepada para sahabatnya. Apa kata beliau? Innal qalba, bahwa hati ini layakhluqanna ahadikum min sabi ahadikum, bahwa hati ini bisa menjadi gersang, bisa menjadi usang, sebagaimana pakaian di antara kalian akan menjadi usang. Artinya hati kita, hati manusia ini akan redup, akan kadang kering, akan berubah, ya. Itu kata Nabi. Sebagaimana usangnya, rusaknya pakaian di antara kalian. Maka Nabi memberikan solusi apa? Fas'alallah aujadida imanakum. Minta terus kepada Allah, berdoa kepada Allah untuk memperbaiki hati-hati kalian, memperbaiki iman-iman kalian. Kenapa? Karena kadang-kadang iman itu kan naik turun ya. Naik dalam kebaikan, ketaatan, turun dalam maksiat, dosa. Minta terus kepada Allah supaya membersihkan hati kita. Makanya kita berdoa kepada Allah, Allahumma inni a'udzubika minal kufri wasyirki wan nifaq wal hasad wal zulmi. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kekafiran, kesyirikan, kemunafikan, dari sifat hasad, dengki, dan juga dari kezaliman. Dan juga kata Nabi, waria, dari riya. Ingat. Ya. Minta kepada Allah, berlindung kepada Allah dari riya.
Karena di antara kita tidak akan pernah lepas dari sifat syirik kecil ini, riya. Jelas ya Bapak Ibu? Ya, maka taib itu kesesatan perangkap iblis yang pertama, yang seterusnya akan kita lanjutkan insyaallah terkait dengan tafsir di dalam surat An-Nisa surat 4 ayat 119 ya. Jadi masih ada 3 perangkap setan iblis yang harus kita jelaskan terus. Semoga bermanfaat kajian pada malam hari ini. Semoga senantiasa Allah berkahi dan Allah ridhoi, dan mudah-mudahan sedikit ilmu ini bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan yang terpenting, kita terus memohon perlindungan kepada Allah agar tidak masuk dalam perangkapnya iblis ya, dan juga bala tentaranya. Amin ya rabbal alamin. Aku qouli hadza wa astaghfirullah lakum. Kita tutup dengan bacaan hamdalan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya ayyuha